Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya, dan juga ini saya akan membahas ya kabar terbaru dari Timnas tetangga kita ya, Malaysia. Mengapa saya ingin membahas? Karena menurut saya ini sangat seru ya. Ini ada kabar, mungkin kalian juga sudah tahu ya, bagaimana Malaysia ya, itu memang gagal ya mendapatkan match the league ya. Nah, tidak bisa bergabung ya, karena memang masalah eligible ya, untuk membela Malaysia itu tidak bisa. Faktanya memang ya, yang menjadi garis keturunan itu yang diperbolehkan oleh FIFA adalah, seperempat ya, maksimal itu seperempat ya. Jadi kalau misal moyangnya itu tidak bisa, tetapi kalau kakeknya yang masih lahir di suatu negara itu ya, di Malaysia ya, pada saat itu masih bisa. Tetapi untuk kasus Mat Dijil ini ya, dia itu moyangnya dan aturan FIFA itu terbentur di situ. Dan ini adalah respon ya dari supporter ya, supporter Malaysia terkhusus ya, mengenai keputusan FIFA menolak karena mereka menganggap tidak adil. Nah, tidak adilnya adalah dia memprotes masalah Martin Paes. Nah, di sini saya lansir dari akun GDTFC ya. Ini salah satu supporter dan ini saya lihat ini person ya, bukan organisasi atau kelompok. Nah, dia mengatakan seperti ini, "FAM coba tanya ke FIFA bagaimana Martin Paes lulus syarat itu. Kok bisa FIFA memperbolehkan? Rasanya itu sama saja seperti match the lights ini ya. Pertalian dari moyang juga. Cuma yang dia pernah baca dulu ya, Martin Paes ini memang bisa dan saat ini pun sudah membela timnas Indonesia walaupun dulu rumit ya. Dia mengatakan walaupun dulu rumit, dia tetap bisa membela timnas Indonesia. Nah, ini ada apa? Ada apa dengan FIFA? Kok bisa ya pilih kasih? Nah, ini menurut saya harus diklarifikasi ya. Mungkin kalian juga bisa mengklarifikasi ya. Begitupun dengan saya. Harus diketahui bahwa Martin Paes ini ya jelas dia eligible sekali karena neneknya ya ini neneknya langsung ya yang lahirnya itu di Kediri ya bukan dari moyangnya. Jadi akun ini menurut saya juga kurang pengetahuannya ya mengenai Martin Paes. Jelas dia eligible ya dan aturan FIFA juga membolehkan di situ bahwa setiap orang ya ataupun dari segi ya dua garis keturunannya ya nenek dan juga orang tuanya misal itu lahir di suatu negara itu masih boleh dan proses Martin Paes walaupun dia bukan pemain keturunan tetapi dia adalah believer ya. Jadi orang yang menetap lama di suatu negara kemudian dilahirkan di sana dan itu memang diperbolehkan. Dan ini saat ini terjadi kepada Martin Paes. Kalau Malaysia pun punya kasus seperti Martin Paes, FIFA pasti mengizinkan. Jadi jangan sampailah Martin Paes ini digiring opininya ya. Dalam hal ini agar ya Indonesia ini dirasa ya itu kurang pas untuk mendapatkan Martin Paes. Ya menurut saya ya kurang terlalu pas juga mengkritik Martin Paes karena dia sudah tepat membela timnas Indonesia dan sah. Nah, daripada kita ributnya mengenai kasus dari pemain keturunan Malaysia yang digembor-gemborkan ini ya, sudah bergabung ya, ini menurut saya kurang tepat lah. Daripada itu lebih baik ya kita menonton timnas saja nanti ya melawan Bahrain karena itu akan menjadi pertandingan seru dibanding kita mengurusi negara tetangga. Nah, sebelum saya lanjut ya, mungkin bagi kalian nanti yang mau nonton ya Max Hilger Eliano debut ya, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP. Nah, kalian bisa lihat ya, HP kita jadi besar kalau pakai layar ini. Ini sudah anti radiasi ya dan juga Full HD. Jadi kalau misal HP kalian ya kurang cerah atau burik ya, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai ini. Untuk link pembelian ya, karena spesial timnas ya. Ini harganya lagi promo, silahkan langsung saja kalian cek di link deskripsi ya. Kalian harus perhatikan ya apa yang ingin saya sampaikan. Ini poin-poinnya penting sekali ya. Karena banyak kemarin subscriber yang bertanya, bagaimana PSSI kok bisa secepat ini bang untuk menaturalisasi banyak pemain. Nah, ini artinya ya, kalau ada pertanyaan seperti itu jawaban saya simpel. Ini adalah sebuah strategi dan juga kecerdasan dari Bapak Erick Thohir khususnya. Karena memang saat ini ya,
timnas Indonesia bisa berkembang secara pesat itu sudah diakui level internasional ya. Bukan hanya Amerika, kemudian Jepang ya, tetapi ada beberapa negara yang dalam hal ini terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Dan seharusnya kita juga harus mendapatkan ya benang merah dari kasus ya Malaysia ini, bahwa untuk mengurus pemain keturunan ya, bahkan bukan hanya satu, 2, 3, ataupun 4 ya, dalam satu periode ya, satu periode itu mungkin 4 tahun atau bisa juga dalam jangka pendek 1 tahun ya, itu sangat susah. Tetapi ya Bapak Erick Thohir ini bisa, dan relasinya dengan PSSI, relasinya dengan FIFA itu sudah diakui menurut saya. Dan yang ini menurut saya aneh ya, karena seperti ini, kasus Mat Lake ini ya, kemarin ya, itu sudah diproses di berkas oleh FAM ya, Federasi Malaysia. Kemudian sudah diperiksa semuanya di sana ya. Sehingga setelah berkasnya selesai, baru Federasi Malaysia mengajukan ke FIFA untuk permohonan naturalisasi. Nah, yang menurut saya ini mengecewakan bagi si pemain ini, mengapa ya tidak dari awal saja ya. Seharusnya Federasi Malaysia mengetahui aturan FIFA. Kalau sudah seperdua ya, 20% ya, darah keturunannya itu tinggal 20%, ya itu nggak bisa. Karena seperempat saja itu sudah maksimal. Artinya setengah itu bisa, ya, seperempat itu bisa. Kalau lebih dari seperempat itu tidak bisa. Apalagi ya kasus dari Mats Lelai ini juga kalau dipikir-pikir ya, ini menurut saya juga Singapura pun sebenarnya bisa mengklaim bahwa Mats Lelai ini waktu itu dilahirkan di Singapura ya. Karena nenek moyangnya ini dari tahun 1853 kalau tidak salah lahirnya itu di Singapura, waktu itu masih serumpun Melayu ya, masih masuk di negara Malaysia. Jadi hal ini Malaysia pun juga tidak semerta-merta harus mengakui bahwa Mat Jelai ini asli Malaysia, tidak bisa. Singapura pun bisa. Bahkan Indonesia pun pada saat itu bisa juga karena masih Melayu ya. Dan kita tidak tahu apakah nenek moyangnya itu asli dari Singapura di situ atau memang pindahan ya, mungkin dari Padang atau Jambi ataupun dari daerah kalian, kan itu bisa saja ya. Kalau asal klaim ya. Dan menurut saya inilah pentingnya bagaimana cross check terlebih dahulu, dan kasus dari Mats Delaik ini menurut saya ya, situasi De Jail ini ya, ini menurut saya mirip sekali dengan Hineuke Maurismo yang saat ini memang tidak bisa untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Tapi di sini PSSI jeli. Nah, ini pentingnya. Jadi pemain itu tidak repot dulu ya. Ditahan, di stop dulu sama PSSI. Kamu tidak bisa membela timnas Indonesia karena aturan FIFA terbentur. Ya sudah, Hinoki tidak bisa apa-apa ya. Walaupun secara kualitas permainan kalian bisa lihat sendiri bagaimana kualitas Hinoki Maurismo. Nah, dari sini kita harus paham bahwa sebenarnya PSSI dari segi strategi, kemudian beberapa peraturan-peraturan itu lebih paham, dan kita harus respect dengan PSSI saat ini ya. Artinya dia bukan hanya mengurusi bagaimana bidang visi-visi, visi misi dan juga roadmap-nya, tapi juga masalah ini mereka harus paham ya. Entah itu tim legalnya ataupun yang lain itu sudah mengurusi hal ini, dan ini good ya. Artinya kita bisa memproses banyak sekali pemain keturunan ya, berkat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dengan gebrakan besar. Ternyata itu sulit ya untuk ditiru oleh negara-negara lain, termasuk tetangga kita. Nah, ini poin pentingnya. Kita sudah mendapatkan banyak ya, bahkan mereka satu saja itu susahnya minta ampun. Tapi ini poin yang ingin saya sampaikan yang terakhir ya bagi teman-teman semua, bahwa kita jangan sampai menyerang ke person lagi lah. Kita jangan sampai memperlihatkan kebodohan kita gitu. Kalaupun memang pemain itu mau membela timnas Malaysia, ya sudah ya, kita tidak perlu menyerang Instagramnya bahwa pilihan dia, pilihanmu itu salah dan sebagainya karena mungkin yang bergabung bersama Malaysia yang levelnya AFF dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kita tidak boleh ya dalam hal ini ya membenci ataupun bahkan ke person si pemain itu, karena itu sudah hak mereka ya. Mereka juga memiliki hak untuk jangan sampai diganggu ya, agar tetap fokus bersama klubnya.
Dan kita saat ini mungkin lebih ke mendukung bagaimana Malaysia agar bisa ya berbenah lagi, kemudian bisa untuk meningkatkan level lagi agar kedepannya juga bisa belajar lah dengan PSSI terkhusus agar bisa lebih profesional dalam mengurus proses pemain-pemain keturunan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kasus ya dari pemain keturunan Malaysia yang gagal ini ya karena memang tersandung dari peraturan FIFA? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.